Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa bersua kembali mengkaji hadis, kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Mitra Pas, kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdil Adim Al-Qawi Al-Mundhiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena di dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib, tentang anjuran, dorongan, motivasi, janji, pahala balasan ataupun juga surga, dan dilengkapi dengan tarhib. Tarhib ini adalah ancaman, punishment, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Tentu ini akan memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran dan ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mitra Pas. Dan dalam kesempatan pagi ini kita akan membahas satu topik tentang anjuran berbuat baik kepada orang tua. Tentunya nanti Anda juga bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon nanti bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Pagi ini sudah hadir bersama saya Bahyai Muhlisuladi Khoiron, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodotus Salam Tambah Harjuruting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in. Ila hadrati jami'il masyaikhina wa muallimina wa rabbi rakhina khususan muallifi hadzal kitab. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi birril walidain, anjuran di dalam berbuat baik terhadap kedua orang tua. Hadis pertama dalam bab ini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kacerita sing Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mugi Allah pari ridha dhateng Abdullah bin Mas'ud. Kala ngendikan Abdullah bin Mas'ud, sa'altu tekus takon ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, ayyul amali utahe dine amal. Amal niku perbuatan ahabbu luweh nyenengi ilallah maring Gusti Allah. Qala mongko njawab Kanjeng Rasul, as-sholatu ala waqtiha, iku salat ala waqtiha tetep ing atase waktune salat. Qultu mongko takon ingsun, summa ayyun tumuli pundi ya Rasul? Qala njawab Kanjeng Rasul, birrul walidaini, iku ngapiki wong tuwa loro. Kultu takon ingsun, summa ayun tumuli pundi jeung Rasul? Qala al jihadu, utai jihad fi sabilillah, ing dalem dalane Allah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diterangkan dari Abdullah bin Mas'ud,
bahwasanya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di dalam waktunya. Nanti kali redaksinya ada as-salatu fi awwali waqtiha, ada as-salatu ala waqtiha, di as-salatu ala waqtiha. Jadi sholat di dalam waktunya. Selama sholat itu masih di dalam waktunya, artinya belum keluar dari waktunya, maka termasuk afdholul a'mal juga. Ya duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, jangan terbalik. Sholat asar di waktu, sholat duhur di waktu asar, sholat isya di maghrib di waktu isya itu. Summa qultu summa ayun tumuli, kemudian apa ya Rasul? Qala birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua, bagusi. Jadi menjalin hubungan baik atau berkomunikasi baik atau memperlakukan baik kedua orang tua. Tentunya birrul walidain ini ya bisa hubungan, pelayanan, kata-kata, sikap gitu ya, terhadap kedua orang tua baik. Sikap kita baik, sopan santun, lembah manah, ngasor karo wong tua gitu. Pelayanan, kita melayani bak anak terhadap orang tua, bak pembantu terhadap majikan. Kemudian kalimat, kata-kata, pembicaraan, pilih diksi yang bagus, kalimat yang elegan, yang pantas menunjukkan seorang anak terhadap orang tua. Kemudian ya merawat secara finansial, ngeragati, ngerawat, membiayai, itu adalah pekerjaan atau amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari Muslim. Nah ini. Kemudian hadis selanjutnya, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, diterangkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, ketika Amr bin As jaa wastaka sapa rajulun wong nang ila nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterangkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash. Ya, Abdullah bin Amr bin Ash. Beliau menerangkan suatu ketika ada laki-laki yang sowan menghadap Rasul Muhammad SAW. Untuk apa? Fal yasta'dhanhu fil jihad, mongko amrih njaluk izin sapa rajul ing nabi fil jihad, ing dalam jihad. Dan laki-laki itu yang sowan ini minta izin kepada Rasul untuk ikut berperang. Faqala mongko takon kanjeng Rasul, ahayyun walidaka? Ahayyun ana ta ijeh urip sapa walidaka wong tuwa loro ira? Pertama, syarat jihad adalah, maka jihad itu afdholul a'mal, pekerjaan yang paling baik setelah sholat di dalam waktunya, setelah berbuat baik kepada orang tuanya, kemudian dalam hadis lain haji mabrur, kemudian jihad fisabilillah. Jihad ini yang terakhir itu. Nah, kemudian maka Nabi bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tua masih hidup? Kemudian lelaki itu menjawab, na'am, nggih ya Rasul, masih. Kala maka mongko dawuh Kanjeng Rasul, fihi ma fajahid, fihi ma iku tetep ing dalem wong tuwa loro, fajahid mongko jihadlah. Nah, rawal Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i. Ketika lelaki itu menjawab, nggih masih hidup kedua orang tua saya, Rasul, ya sudah, kedua orang tuamu adalah ladang jihadmu, kedua orang tuamu adalah ladang pahalamu, kedua orang tuamu adalah kamu harus berjihad. Fajahid,
maka berjihadlah untuk kedua orang tua. Maka di antara syarat-syarat berperang jihad fisabilillah itu harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi Nabi dulu ketika ada orang yang ingin jadi ditanya, masih punya orang tua enggak? Masih ya Rasul, sudah pulang. Atau sudah dapat izin belum? Sudah ya Rasul, ya sudah ikut. Belum ya Rasul, minta izin dulu. Ini maka karena pahala itu tidak harus ada di seberang sana. Pahala itu tidak harus mengurus pedang. Pahala besar tidak harus juga mengorbankan nyawa. Tidak harus meninggalkan rumah, tapi di rumah juga banyak pahala. Siapa kedua orang tuamu? Itu ladang pahala. Bukan hanya pahala kecil-kecil loh, bukan hanya pahala ketengan loh. Pahala besar, bahkan sangat besar. Maka ketika ada seorang laki-laki yang sowan menghadap Rasul ingin ikut jihad aja tanya, orang tua masih hidup enggak? Masih ya Rasul, ya sudah. Fihima fajahid, kepadanya berjuanglah kamu, jihadlah untuknya. Maka dari hadis ini ulama-ulama fikih itu mereferensikan bahkan merawat kedua orang tua ketika butuh rawatan adalah wajib. Memberi nafkah, kecukupan secara uang, materi kepada orang tua yang membutuhkan adalah wajib. Nah, gitu. Wa fi riwayatil Muslim lan ing dalam riwayat Imam Muslim qala aqbala rajulun ila Rasul aqbala was madhep sapa rajulun wong lanang ila Rasulillahi maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mong tekan Kanjeng Rasul abayyuka alal hijrah. Ubayyuka muga pankersa baiat kula. Ubayyuka arep baiat kula ingka ing panjenengan ya Rasul alal hijrah ing atase daerah hijrah wal jihad dan jihad. Abtagi ajra minallah. Abtagi supaya oleh kula ajra ing ganjaran minallah saking Gusti Allah. Kala mengkonjek Kanjeng Rasul, fahal min walidaika, fahal apa ta min walidaika iku duwe wong tuwa loro? Ahadun wong suwiji? Kala na'am, nggih Kanjeng Rasul, bal kilahuma hayyun. Nggih Kanjeng Rasul, bal kilahuma hayyun, balik sithik ing tiyang loro niku hayyun urip. Kala fatabtaghi mongko prayoga al ajra ing ganjaran minallah Gusti Allah. Kala na'am. Qala farji ila walidaika, farji monggo bali sira ila walidaika maring wong tuwa loro ira, fa ahsin monggo bagusana sira suhbatahuma ing srawung ing wong tuwa loro. Dalam riwayat Muslim lain masih dari Abdullah bin Amr bin Ash, ada seorang laki-laki yang menghadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasul, aku berbiat kepadamu, saya akan hijrah dan jihad agar aku dapat pahala besar dari Allah." Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu masih punya orang tua atau tinggal salah satu begitu? Naam, nggih ya Rasul. Tapi ya hidupnya tinggal sebentar lah. Tinggal sebentar hidupnya. Kalau maka Nabi menjawab, fatabatagil ajr minallah, maka kau akan mendapatkan pahala besar dari Allah. Apakah kamu ingin pahala besar dari Allah? Naam ya Rasul, sudah. Farji ila walidaika, sudah pulang kembali ke orang tuamu yang kira-kira masa hidupnya tinggal sebentar itu, yang sudah sepuh banget itu. Fa ahsin suhbatahuma, perbaiki hubunganmu keduanya, terhadap keduanya. Baikilah hubungan kepada keduanya. Nah, subhanallah. Jadi ada orang yang ingin pahala jauh-jauh, ngapa itu orang tua itu di rumah. Bapak ibu yang butuh rumah di rumah. Itu jihad terbesar dalam hidup sebagai seorang anak. Ya walau tidak pernah mengajar, katakanlah bukanlah seorang ustadz-ustadzah, bukan pejuang syuhada dan sebagainya, tapi kau merawat kedua orang tuamu yang butuh rawatan, itu adalah melebihi itu semua. Maka ada kisah seorang wali yang tidak pernah berjumpa Rasulullah. Uwais Al-Qarni itu wali.
Dia tidak pernah berjumpa Rasulullah walaupun hidup sezaman Rasul. Maka Uwais Al-Qarni bukanlah sahabat walau hidup sezaman. Karena orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak menyertai Nabi hijrah dan menetap di Madinah, bukanlah sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal sezaman dengan Nabi, tidak sahabat. Sahabat adalah yang menyertai Nabi dari Mekah ke Madinah, kemudian menemani perjuangan Nabi ketika sampai di Madinah, atau disebut dengan kaum Ansor itu sahabat. Generasi setelahnya bukan sahabat tapi tabi'in, karena dia tidak menyertai hijrah ataupun sebagai Ansor. Nah, generasi setelah tabi'in namanya tabi'in, pengikut dari pengikut. Kemudian tabi'in dan seterusnya pengikut. Namun bisa menjadi wali sampai Rasulullah itu, karena Rasul ya keramatnya Nabi, mujizatnya tahu tentang hati dan kondisi psikologi dan spiritual umat ya. Umar, ya Rasul, jika kamu sampai ke kota sana, di sana ada suatu desa begitu, maka carilah utlubur rajulan ya'malu fi baladi kadza wa yaf'alu kadza wa kadza. Carilah ketika kamu sampai kota ini, ada sebuah desa namanya ini, carilah pemuda yang dulu bekerja di kota ini, kemudian sekarang menetap di desa ini, sekarang bekerja ini. Kanjeng Nabi kok ya ngerti detailnya itu. Siap ya Rasul, sampaikan salamku. Ya, sampaikan salamku. Allah ridho kepadanya dan kamu minta doa. Dicarilah Umar, setengah penasaran, ini manusia hebat, kok ada yang hebat itu loh. Sampai Nabi Muhammad titip salam, saya disuruh minta doa. Dicari, ternyata berjumpalah itu ada seorang pemuda yang dulu tinggal di kota lain, kemudian sekarang menetap di suatu desa, dulu bekerja sebagai begini, sekarang begini. Nah, setelah ketemu atas informasi orang-orang atau tetangga-tetangga Umar ini, tidak langsung menemui Bilal, apa itu Uwais, tapi mengobservasi dulu, diamati sebetulnya ini siapa, makhluk apa, punya kebiasaan apa, itu kemudian diamati beberapa hari. Umar setengah dan orang ini kok pulang pergi tiap hari, kok pulang 3 kali, pergi kembali lagi, ini kemana orang ini? Kemudian suatu ketika ditanyalah itu, "Hei Fulan, kamu siapa dan kamu punya amal apa?" Atau dalam keterangan lain, "Kamu dulu kerja di sini ya? Sekarang begini ya? Sekarang begini ya? Iya, loh kok tahu? Tahu dong," kira-kira begitu. "Rasulullah titip salam kepadamu." Ya, ekspresinya pasti senang lah itu, pasti gembira itu. Alhamdulillah. Dan saya mau sampean dongakno to. Kemudian didoakan, kemudian tanyai, sebetulnya sampean itu punya amalan apa? Tak dulu sampean kok riwariwi itu. Saya tuh mocok kerja di orang. Cuma karena saya itu masih punya orang tua yang sudah sepuh sangat. Dan itu yang sudah saya rawat berpuluh-puluh tahun. Bahkan saya pernah menggendongnya karena dia minta haji itu. Nah, terus kamu kok pulang pergi itu kemana? Tiap sebelum bekerja pagi saya memandikan orang tua saya, menyuapinya, kemudian saya pergi kerja. Nanti siang saya tengok kembali, saya suapin. Nanti saya kerja lagi sore, saya pulang memandikan, mensuapi orang tua terus. Itulah rutinitas saya. Subhanallah. Orang ini tidak pernah berjumpa Nabi, pernah berusaha bersowan tapi tidak ketemu, tidak pernah ikut berperang Nabi. Tapi Nabi titip salam, mengapresiasi amaliyahnya. Sahabat Umar disuruh minta doa. Padahal Umar termasuk sahabat yang dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya bukan ustadz-ustadzah, bukan kiai, bukan pejuang syuhada, bukan. Mocok dan berbuat baik kepada orang tuanya, ngerawat. Subhanallah, itu mendapat
pangkat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya wa Abdullah bin Amr bin As. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'alal hijrah fataraktu abawahi yabkiyani. Ini hampir sama dengan hadis ya, kira-kira begini. Ada diterangkan dari Abdullah bin Amr bin As, datanglah seorang laki-laki menghadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata laki itu, "Ya Rasul, saya datang kepadamu untuk berbaiat kepadamu untuk berhijrah." Berarti ini lelaki Mekah, berarti lelaki Mekah di periode Islam pertama. "Saya suang datang kepadamu wahai Rasul, saya berbaiat kepadamu, ikut Islamlah dan saya akan ikut hijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, tapi saya meninggalkan kedua orang tuaku yang menangisiku." Tapi wong tua kula nangisi kula terus jeung Rasul, niki pripun jeung Rasul? Faqala irji ilaihima, kembalilah kamu kepada orang tuamu. Fa'adhikhuma, dan bikinlah tertawa kedua orang tuamu. Kama abkaitahuma, seperti telah membuatmu, kama abkaimu, seperti halnya kau telah membuat dia menangis. Bikin tertawa, gembirakan. Subhanallah. Tadi banyak sahabat dulu yang tidak terverifikasi masuk untuk hijrah. Berarti hijrah dulu Nabi ketika menawarkan hijrah ke Madinah itu tidak semua umat Islam kemudian bisa ikut. Ada syarat-syarat berhijrah. Ada yang tidak masuk verifikasi, ya dieliminasi. Sudah kamu di rumah punya orang tua, udah kamu kan orang tuamu mewek-mewek, udah balik saja, hormati, bikin tertawa. Itu juga hal yang luar biasa. Maka nanti ada kisah itu ya, sahabat yang matinya sulit itu. Dan salah satu sahabat yang pernah ikut berperang tapi matinya itu sulit, sakaratul mautnya kesulitan. Itu hanya gara-gara apa? Gara-gara setelah menikah dia lebih sayang istrinya sampai melupakan orang tuanya. Itu taruhannya adalah ajalnya. Sekarang berapa banyak anak sekarang yang setelah menikah seolah-olah orang tuanya adalah orang asing, orang lain. Apalagi istrinya tidak pinter, istrinya tidak perhatian. Bahkan suaminya kalau mau berbuat baik kepada orang tuanya diultimatum, diancam-ancam itu. Ya Allah, ini bahaya, ini bahaya. Ya. Berapa banyak anak laki-laki yang digondol istrinya, yang digondol wanita lain, dalam arti meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan ibunya setelah dia kenal dengan wanita lain, dalam arti istri. Nah, ini yang istrinya saja tidak boleh sampai mengalahkan hak orang tuanya, apalagi terkadang pacar sudah apa istilahnya, sudah posesif gitu ya. Lagi pacar, lagi tunangan sudah posesif, ini orang tua dikalah-kalahkan. Maka ada satu contoh itu dari pemain sepak bola internasional itu ya, Ronaldo atau siapa itu, dalam kisah percintaannya itu hebat, walaupun dia bukan seorang muslim tapi punya kehebatan dalam mencintai orang tua. Jadi jodoh pacarnya yang dulu itu ya, pacarnya yang dulu itu yang cuantik jelita semok sebleng bainol monol itu ya, itu Ronaldo begitu tergila-gila juga. Tapi ketika dihadapan kepada orang tuanya, ibunya, ternyata respek calon atau respek wanita itu, pacarnya itu tidak bagus terhadap kedua ibunya, terhadap ibunya. Kemudian saknalika bahasa orang Jawa itu, sakhal, seketika itu juga kemudian diputuslah pacarnya itu yang tidak respek kepada ibunya. Pada gesturnya menunjukkan tidak srek istilahnya. Oh, out kau perempuan. Gitu. Kemudian ada datang pacar lagi, kelihatan respect dengan ibunya walaupun kalah cantik lah, kemudian itulah yang dipilih. Ini bayangkan, walaupun bukan seorang muslim tapi tahu bagaimana menghargai ibu ketimbang hanya pacar ataupun istri. Nah, kita terkadang yang muslim ini
begitu mencintai wanita ya dan dijadikan istri, sehingga justru istri-istri ini, wanita ini menjadi penghalang kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menjadi penghalang untuk kita bertemu kepada orang tua, menjadi penghalang antara anak dan ibu. Bayangkan itu. Ya, ini banyak wanita-wanita semacam, yakinlah wanita ini tidak membawa barokah itu, tapi membawa kesengsaraan dalam kehidupan anaknya. Karena keramatnya anak adalah ke orang tuanya. Yang paling harus diperlakukan baik dan istimewa adalah kedua orang tuanya. Bagi istri adalah suaminya, bagi suami adalah orang tuanya. Ya, orang tua termasuk mertuanya tentunya. Ya, ini tentunya masih banyak hadis-hadis yang harus kita baca insya Allah. Ya, dan ini saat ini cukup lah ya, pagi ini cukup. Nanti kita teruskan di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Amin. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini juga ingin bergabung, masih ada beberapa menit Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Anda bisa berdiskusi bersama Abah Yai melalui 08522779999101. Untuk WhatsApp, Anda bisa kirim voice note Anda atau suara Anda atau tulisan Anda ya. Dan juga bisa langsung telepon kami di 0295385877 ataupun komentar di fanspage kami, karena kami juga live menggunakan audio visual pagi ini. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Fir ini menanyakan, Yai, pangapunten, terkadang kami sebagai laki-laki ini merasa malu karena ada di satu momentum gajian pas-pasan, terkadang juga untuk kehidupan sehari-hari pas-pasan untuk keluarga, sehingga dengan sangat menyesal untuk rumah ibu atau bapak susahnya minta ampun ngaten, mohon maaf ngaten. Ya, ini bagaimana ya dengan keadaan yang seperti ini? Mohon doanya semoga rezeki dilancarkan sehingga bisa sesuai dengan hadis yang tadi disampaikan dari Mas Fir. Di sinilah ada rahasia, bahkan mendoakan kedua orang tua, merawat kedua orang tua itu kunci rezeki mudah. Ada dalam satu hadis itu, innal abda idza taraka da'wata li waladayhima quti'a rizqahu. Ketika seorang hamba meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya, maka diputuslah rezekinya. Bayangkan, ini meninggalkan mendoakan, ada diputus rezekinya, bagaimana meninggalkan berbakti, meninggalkan berbuat baik. Entahlah, justru semakin sulit mencari rezeki. Jangan alasan gaji pas-pasan untuk istri, tapi kamu punya orang tua, wanita yang paling berjasa dalam hidupmu. Betapa sulitnya dulu orang tuamu ketika kita kecil ya. Ya, bagaimana susahnya orang tua ketika kita dulu lahir bayi, membeli susu paribasan sampai mocok-mocok, dremis-dremis. Mohon maaf, sampai ada yang rela mencuri untuk anaknya agar bisa minum susu. Walaupun itu haram dan tidak benar, tapi menggambarkan begitu payahnya orang tua. Nah, demi anaknya agar hidup itu. Sekarang ketika sudah kenal dengan wanita kemudian melupakan orang tua, itu coba pakai logika saja. Maka tepatnya ini kisahnya Alqamah, ada sahabat namanya Alqamah. Alqamah itu ketika akan meninggal dunia itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal man qala la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika ada manusia ketika hidupnya membaca la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Kemudian Alqamah ini menjelang mati sekarat, ditalkinlah oleh istrinya membaca kalimat la ilaha illallah, tapi Alqamah tidak bisa. Seketika itu lidahnya keluh, mulutnya mengunci. Kemudian ditalkinlah terus, ya Alqamah qul la ilaha illallah, tidak bisa. Mulutnya mengunci, lidahnya keluh. Kemudian menghadaplah kepada Rasulullah SAW istrinya. Wahai Rasul, itu gimana Alqamah itu sahabatmu akan meninggal dunia, tapi kesulitan, ku talkin la ilaha tapi tidak bisa. Bagaimana ya Rasul? Apa yang ditanyakan oleh Nabi?
apakah Alqamah masih punya orang tua? Masih ya Rasul, tinggal ibu saja. Baiklah, kemudian Nabi datang ke ibunya Alqamah, disertai sahabat lain termasuk Bilal di situ. Nabi mengabarkan pada punya ibu, saat ini anakmu naza' sakaratul maut, kritis, akan meninggal. Sudah diupayakan baik, dibacakan Yasin, bacakan Quran, ditalkin membaca la ilaha illallah, tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mulutnya mengunci, lidahnya kaku keluh. Gimana ya wahai ibu? Maafkanlah Alqamah kalau ada salah. Ridholah kepada Alqamah kalau ada keliru. Ibunya, tidak ya Rasul, saya tidak akan ridho dengan Alqamah. Saya tidak akan memaafkan Alqamah. Tapi kasihan wahai ya ibu, Alqamah ini sahabat kami, ikut berperang 4 kali. Dia hafizul Quran. Alqamah hafal Quran. Alqamah ikut berperang. Biarin jeng Rasul, saya sudah terlanjur sakit dan kecewa ya Rasul. Akhirnya Rasulullah ini sempat kebingungan, nah ini gimana ibunya tidak mau ngapuroin. Ibunya tidak mau ridho. Bahasa kasarannya ini apa istilahnya? Pekok tidak mau. Kekeh tidak mau memaafkan. Akhirnya Rasulullah pakai strategi perang juga, mengirhab. Ya, mengirhab, menteror. Menteror itu ya menguap istilahnya itu. Bilal, baik ya Rasul, kamu cari kayu, ranting-ranting kayu kering yang banyak. Alqamah kita bakar saja, kita bakar. Begitu tahu ibunya mau dibakar ini, anaknya mau dibakar, ibunya langsung berteriak, jangan ya Rasul, jangan kau bakar ya Rasul. Biar, walaupun anakmu ini orang baik, orang soleh, hafizul Quran, ikut berperang, ini sahabatku. Kalau matinya tidak dapat ridho orang tuanya, kalau matinya tidak nafsu dari ibunya, tentulah akan dibakar oleh para malaikat. Jangan ya Rasul, biarin. Wah, kira-kira begitu. Akhirnya terus ibunya menyerah, ya Rasul, saya ikut jenengan ya Rasul, Alqamah saya ridho, saya memaafkan. Bukan karena saya, bukan ya Rasul, saya ikhlas ya Rasul memaafkan. Betul ya Rasul, saya ridho ya Rasul, saya maafkan Alqamah. Begitu ibunya ikrar dengan hati bahwa telah ridho dan maafkan Alqamah, Bilal, kamu datanglah ke Alqamah, talqin. Nah, kemudian sesampainya di rumah Alqamah, Bilal yang mentalkin, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Itu kemudian Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan itu. Kemudian Rasulullah penasaran dengan kejadian ini, tanya sama ibunya, bu, sebetulnya kesalahan Alqamah itu apa sehingga kau menjadikan engkau benci sepanjang itu, tidak ridho semacam itu. Begini loh ya Rasul, Alqamah itu anak saya satu-satunya. Kecil saya didik, saya besar saya rawat, saya ikut sekolah, ya kita sekolahkan, kita nikahkan. Begitu Alqamah nikah, Alqamah lebih sayang terhadap istri-istrinya daripada saya. Alqamah lebih sayang kepada anak istrinya daripada saya, orang tua yang mengandung, yang melahirkan, yang merawatnya. Saya enggak terima ya Rasul, sakit ya Rasul. Oh, gara-gara Alqamah lebih mementingkan hak istrinya, hak ini loh, sama-sama kewajiban, hak istrinya daripada hak orang tuanya. Itu menjadikan Alqamah taruhannya adalah akhir hayatnya. Maka berapa banyak sekarang anak yang bergelimang harta, omai magrong, tapi wong tuane uripe mocok-mocok, merepek, ngemis, naudzubillah min dzalik. Nah, ini kedurhakaan yang paling besar. Berapa banyak suami yang hidup di ketiak istrinya sehingga merelakan, menyengsarakan, melupakan kedua orang tuanya, yang notabene orang tuanya juga tanggungan dia loh itu. Maka sebetulnya uji tes mencari istri yang baik adalah hadapkan kedua orang tuamu, kira-kira gesturnya gimana, baca strek apora tipikal wanita yang rumat orang tua, kalau enggak ya sudah cari wanita banyak ning dunia niki daripada menjadikan sebab neraka ya, dan sebab su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Baik. Dan ini pertanyaan semakin dalam ya. Ada beberapa 3 atau 4 pertanyaan. Ini kurang lebih sama, cuman dari sudut pandang yang berbeda. Ini cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan yang dari point of view atau sudut pandang ibu-ibu dulu, perempuan maksud kami. Saya bacakan dari hamba Allah saja ya, semakin dalam ini. Dari hamba Allah di Ngipik ya, ini menanyakan bagaimana kewajiban anak perempuan kepada orang tua setelah menikah, Yai? Apakah wajib menafkahinya atau bagaimana? Sedangkan anak lain yang laki-laki ini pergi merantau ke luar Jawa. Terima kasih, mohon pencerahannya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini banyak ini, semakin dalam. Mohon pencerahannya, monggo ini. Dari sudut pandang ibu-ibu dulu, wanita dulu. Sekarang ini kita kembali pada hukum dasarnya ya, hukum dasar. Hukum dasar itu artinya adalah yu'ti kulli dzi haqqin haqqah, mendahulukan yang penting atau yang wajib, itu yang nomor satu. Jadi anak itu sesungguhnya ya laki perempuan sama-sama anak ya, sama-sama nasab karena keluar dari rahim yang sama, dari benih yang sama, maka sama, hanya kelaminnya yang beda. Cuma dalam hak dan kewajiban itu memang dalam hak dan kewajiban dibedakan. Dicontohkan secara fisik ketika seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, ternyata air susunya itu lebih banyak ketimbang melahirkan anak perempuan. Itu gejala alam menunjukkan bahwa haknya laki-laki lebih banyak. Nah itu. Nomor dua, anak laki-laki itu lebih berkewajiban merawat kedua orang tuanya ketimbang anak wanita. Lebih berkewajiban artinya lebih daripada anak wanita. Alasannya apa? Satu, memang anak laki-laki fisiknya kuat. Nomor selanjutnya, anak laki-laki itu pandai mencari uang dan kecukupan. Alasan ini sama dengan ketika alasan kenapa Arijalu qawwamuna 'alan nisa, kenapa laki-laki yang harus membimbing wanita. Alasannya dua. Satu, karena fisiknya lebih kuat. Dua, karena kemampuan memberi nafkah. Itu sama dengan anak, kita analogkan. Nah, dengan demikian maka laki-laki itu lebih berhak tinimbang wanita. Dan pengertian tentunya dalam satu kasuistik lah, dalam kasus tertentu terkadang laki ana sing gak pinter sama wedok sing pinter. Maka anak wanita lah yang lebih berhak pengertiannya. Betul kamu laki-laki tapi tak berdaya. Ya tak berdaya, tenaga yo lemesan, duit orang duit. Maka ketika suami istri pun maka bolehlah seorang wanita yang mengendalikan roda rumah tangga demi berlangsungnya kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya. Begitu sama dengan anak wanita pun bisa, boleh lebih berhak, lebih lah dalam merawat dan berkewajiban ketika dalam kondisi yang lebih baik tinimbang anak laki-lakinya. Tapi hukum dasarnya adalah anak laki-laki yang lebih berhak. Alasan mendasarnya adalah maka dalam hukum hak warisnya anak laki lebih banyak. Anak laki perempuan nisfun, anak laki-laki nisfaini. Anak perempuan itu dapat 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Nah, makanya konsekuensinya beda karena hak kewajibannya beda. Tapi hukum dasarnya begitu. Nah, dengan demikian, kalau memang anak laki-lakinya alasannya merantau atau memang tidak punya kemampuan secara finansial dan sebagainya, mana anak yang bisa. Maka kerelaan anak walaupun tidak lebih berhak, tapi kerelaan anak adalah sebagai wujud baktinya anak ke orang tuanya. Berarti anak wanita yang rela merawat kedua orang tuanya, insya Allah akan mendapatkan rezeki yang melimpah dan kemurahan dari Allah karena telah menjalankan melebihi batas kewajibannya sebagai bakti kepada orang tuanya. Cuma harus diketahui karena nanti wanita punya kewajiban lain, yaitu dia harus berbakti kepada suaminya. Suaminya ridho ndak, boleh ndak. Apalagi suaminya baik, suaminya solih. Maka harus dimusyawarahkan, yang papa, kamu tahu kan kedua orang tua saya sudah sepuh-sepuh.
Hanya 2, saya dan adik pergi merantau tidak di rumah dan ekonominya juga begitu-begitu saja. Bagaimana menurut penjenengan, saya harus bagaimana, begitu lah kira-kira deh. Suami oh ini ladang amal kita, Dik. Ini adalah surga kita, ini keramat kita, pesugihan kita. Yuk kita rawat sebaik mungkin. Oh gitu. Ini pesugihan secara Islam yang real ya. Iya, pesugihan secara Islam loh. Kerawat orang tua. Sekarang mafhumnya apa? Ketika meninggalkan berdoa kedua orang kepada orang tua, rezeki diputus. Bagaimana kalau tidak merawat? Berarti habislah rezeki itu. Kere pasti. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau pengen kaya, rezeki lancar, mengalir terus ya. Doakan kedua orang tua dan rawat secara baik dan ikhlas. Itu termasuk mertua bukan hanya orang tua ya, tadi mertua, karena ketika seseorang telah menikahkan kita dengan anaknya, uzawid juga alama amarallahu bihi, dan seterusnya qabil tu nikah, itu ya sudah hukum fikihnya sudah berubah. Yang dulu sentuhan wudhunya batal sekarang menjadi tidak batal dengan hubungan musyaharah itu, dengan hubungan pernikahan perpisahan itu sama gitu. Maka ketika kamu baik dengan orang tuamu, ya berbaiklah kepada kedua mertuamu juga. Jadi ini walaupun anak perempuan boleh mengambil alih kalau memang saudara laki-lakinya tidak punya kemampuan. Dan sebaiknya sebagai anak, sebagai baktinya jangan apa ya, ingkar atas laki atau perempuan. Tapi mana yang ingin berbuat baik, mana yang ingin mendapat surga, mana yang berkah dari orang tua. Artinya orang tua itu keramat 1000 keramat yang ada di luar sana, melebihi 1000 keramat yang ada di luar sana. Itu orang tua kita. Nah, itu. Baik, untuk ada mitra pas, kalau misalkan namanya tidak ingin disebutkan, tidak apa-apa, nanti tulis saja dari hamba Allah atau Anda bisa telepon kami, karena ini memang sesuatu yang sangat mendasar dan dialami oleh siapapun. Anda bisa ngudoroso kepada Yai pagi ini. Nama bisa diganti lah, Pak Ijah, Pak Imni atau apa. Yang sudah bergabung kembali, kali ini dari sudut pandang laki-laki nih Yai. Pertanyaannya kurang lebih sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Ya, tapi lebih detail dari hamba Allah menanyakan begini Yai. Yai, saya punya anak 2, istrinya 1. Kami hitung-hitung kebutuhan kami per bulannya itu kan 4 jutaan Yai. Sementara saya masih bekerja dan gaji saya itu masih di bawah UMR sedikit lah. UMR di Pati kurang lebih 1,9 atau 2 jutaan ya, segituan ya Yai. Gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Sementara per bulan itu 4 jutaan. Nah, sehingga belum memungkinkan untuk menanggung biaya kebutuhan orang tua kami. Sehingga dalam satu titik ini ternyata saudara saya yang perempuan karirnya lebih bagus, artinya lebih berkecukupan daripada saya. Hingga ada satu titik saya ini merasa berdosa, tetapi karena kemampuan saya yang seperti itu, saya bisa apa? Mohon pencerahannya ya, monggo. Ya minta maaf. Ya minta maaf dari itu kepada orang tua. Harus dapat kerelaan hati. Kalau orang tua kita maafkan dari itu, ya berarti no problem tuh, tidak ada masalah. Maka tetap berbuat baik itu kan tidak harus dengan secara uang, tapi berbuat baik, menjalin hubungan baik, komunikasi baik, sikap yang baik, gestur yang baik. Sehingga orang tua aku ya marem, mijat-mijeti ya perbuatan baik, moro minta pijit-pijitin, kata-katanya, diksinya dipilih. Jangan pakai narasi-narasi yang tidak baik ya, membentak hus atau meninggi kata-katanya. Jadi banyaklah kita. Jadi kalau masalah finansial atau kecukupan uang kita tidak mampu, ya minta maaf Bu, maafkan anakmu ini karep pengen ngajak ke sampean, karep pengen ngumroh ke jenengan, tapi apa daya belum mampu. Sampean ridho niku lo ngafon gak apa-apa le, sing penting kowe sehat, anakmu do sekolah, bojomu atine ayem, alhamdulillah ya mak. Lah ngono. Ya, ketika orang tua sudah ridho ya no problem. Itu kan masalahnya kalau ibu rak ridho itu. Kasus Alkoma ini karena ibunya ndak ridho, merasa diduakan karena memang hanya punya satu anak sih masalahnya. Maka repotnya kalau punya satu anak kan begitu kan, banyak kasus itu yang memang satu anak kemudian saking cintanya ibunya terhadap anaknya seolah-olah anaknya itu ya partner hidupnya.
Sehingga ketika nikah pasti problem, bermasalah. Apalagi ini seorang single parent lah katakan itu. Seolah-olah anaknya itu segala-galanya, ya gantungan uripe lah. Nah, itu menjadi masalah ketika anaknya nikah, kemudian anaknya nanti terkuasai oleh cinta, ya bucin istilahnya, buta cinta terhadap istrinya. Wah itu masalah sekali, itu masalah sekali. Dan itu jahatnya orang tua, bukan orang tua yang egois, jahatnya orang tua. Aku juga berhak merawat kamu kok, melahirkan kamu kok. Itu ujian bagi si lelaki itu, ya ujian. Jadi kalau memang kita belum bisa berbuat baik, setidaknya bisa berbuat baik dengan uang dan harta benda, ya dengan perbuatan, dengan sikap, dengan kalimat. Itu kalau orang tua ridho ya subhanallah. Dan kalau memang minta maaf dan minta ridho, begitu ya. Baik. Berikutnya masih dari hamba Allah. Ini rada sulit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Yai, lama saya juga mantan istri saya mendengar hadis ini, sehingga ada satu titik kami hidup ngopeni ibu. Nah, seperti itu. Saya harus bahasakan ini nggih. Bahasanya bisa Jawa soalnya. Dan istri saya sebetulnya sudah mencoba untuk bersabar karena ibu saya ya pangapunten rada temperamental, marah-marah seperti itu. Sudah bertahan beberapa tahun hingga ada satu hal istri saya artinya tidak kuat ya. Karena hidup serumah itu ternyata susah. Sementara ketika akan kami tinggal juga saya sendiri tidak tega, sehingga kami harus bercerai dengan istri. Dan kalau misalkan saya boleh jujur, ini juga diakibatkan pertengkaran antara ibu saya dan istri saya. Tentunya sebagai seorang laki-laki saya juga punya keinginan untuk menikah kembali. Berkaca dari hal tersebut, saya bingung ya mohon pencerahannya. Insya Allah mendapatkan istri yang lebih baik jenengan. Insya Allah, yakin saja. Sampai kalau berdoa, ingatlah kebaikanmu terhadap kedua orang tuamu. Istri yang rela memilih orang tuamu daripada wanita yang tidak pintar terhadap istri orang tuamu. Percayalah. Ya di atas gunung masih ada gunung. Wanita itu sak gudang, sak truk, punjul 5 bis muncul banyak ya. Yang lebih baik maksudnya. Nah, ketika memang istrimu sudah tidak bisa berbuat baik dengan orang tuamu, buat apa dipertahankan? Karena surgamu ada di orang tuamu gitu loh. Tapi andai kan suruh memilih, ya memilih keduanya kalau bisa dipertahankan dan dipersatukan. Tapi kalau tidak bisa, ya memang pilihanmu tepat, tidak apa-apa, insya Allah berkah. Mungkin menyakitkan karena berpisah dengan orang yang kau cintai, tapi percayalah, cinta ibumu lebih besar daripada wanita itu gitu loh. Ya, tadi terhadap wanita yang kau cintai, tapi percayalah, cinta ibumu lebih besar daripada wanita itu. Dan pilihan sampean tepatlah sudah. Ya berdoa saja, jadikan, karena kalau kita punya amal baik itu jadikan alat tawasul ya. Alat tawasul yang paling ampuh itu ternyata dengan doa, dengan amal baik kita. Taruhlah kasus jenengan, sampean rela berpisah demi orang tua jenengan, demi ngeboti wong tua, yakinlah setelah itu akan diberi yang lebih baik daripada wanita yang tidak baik. Ya lihatlah itu tadi kisah pemain sepak bola yang bukan muslim saja punya hati selembut itu terhadap orang tuanya. Masa kita yang Islam, yang santri, yang tahu Quran hadis katakan bentido ngaji, masa nggak tahu sih? Hanya gara-gara wanita kemudian melepas orang tua, kan sangat keliru itu. Hanya gara-gara cintamu terhadap wanita yang kau kenal ya baru saja gitu ya. Kemudian kau lepaskan wanita yang mengandungmu, melahirmu, merawatmu, membesarkanmu, menyekolahkanmu, menunggu istiadat kamu sakit. Dan percaya tidak ada cinta yang paling tulus dan besar melainkan cintanya orang tua terhadap anaknya. Cinta pasangan itu ya ada pepatah, lelaki itu gagahnya kalau bekerja, gantengnya kalau punya uang, kesetiaan ketika ada harta benda. Dan orang tua tidak akan demikian, kamu sakit ya akan diterima, kamu sehat mereka gembira, kamu loyo orang tua yang menyembah dan seterusnya. Nah begitu, maka pandanglah dengan cinta ke semuanya, itu nanti akan ketemu itu. Baik. Ini makin banyak ya, dan saya harus menerjemahkan. Semoga saya mencari padanan katanya tepat, karena ada beberapa kata-kata yang kalau di bahasa Indonesia kan rada kasar ini ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Yai, ada emak
seseorang kurang berilmu, kurang ibadahnya, juga jarang sholat, ngomongnya kasar Yai. Kalau marah suka, nah ini dia ini, suka nyosot ke siapapun pangapunten deh. Sebatas apa kita taat kepada beliaunya, disuruh pelan-pelan dekat sama Allah Subhanahu wa taala tetapi susah, belum mau Yai. Di sini tertulis nggak mau tapi saya katakan belum mau saja ya. Susah sekali Yai. Kadang saya mikirnya begini loh Yai. Segini amat surgane Gusti Allah angele gimana nih? Ya seperti itu kok susah Yai. Tentunya sebagai anak juga ingin membawa orang tuanya untuk menjadi Abdullah seperti itu Yai. Mohon pencerahannya Yai, monggo. Ya belajar dengan kisah-kisah klasik, kisah-kisah lama. Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya orang tua wakilan, orang tua asuhnya. Nazar itu bukan pengibadah, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kasar, menghargai keyakinan orang tuanya walaupun penyembah batu, ya kan? Nah, walaupun orang tua kita sekalipun beda akidah, beda pandangan, ya harus dihormati sebagai orang tua. Tetap kita memperlakukan baik dan berbakti kepada orang tua. Tetap sekasar apapun. Nah, itu berarti ujian bagi jenengan. Diberi orang tua yang kasar, yang jelek, cangkemnya teter gitu. ya banyak orang tua itu udah miso karo anake sampe nyedak nanti ra mandi biasa deh. Jadi karena keseringan dia ngomong jelek itu biasanya nggak ada yang diijabah Allah ya tahu ini wanita apa itu loh. Waduh, sumpah serapahnya itu tidak akan direwes istilahnya, nggak akan diperhatikan oleh Allah. Karena itu sebetulnya ujian jenengan. Amin, diuji punya orang tua, demikian sikapmu bagaimana. Jadi dari jeleknya orang tuamu pun bisa jadi surgamu ketika kau sabar gitu ya. Dan Nabi Ibrahim tetap sabar, tidak pernah marah, membentak dan menghargai apa yang menjadi pilihan orang tuanya itu. Nah, itu. Baik, ini ada dua lagi yang sudah bergabung. Saya bacakan dari hamba Allah saja karena hal seperti ini jamak dialami oleh masyarakat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, ibu saya dulu sakit stroke lama ikut kakak saya. Karena tidak bisa jalan, cuma berbaring saja. Saya datangnya mampunya 1 bulan sekali yang ikut merawatnya. Nah, disinilah saya merasa masih kurang untuk ikut merawat orang tua saya. Amalan apa nggih untuk almarhum orang tua saya kalau ikut mendak atau mendoakan lewat tahlil sampai 1000 hari, apakah pahalanya bisa ke orang tua saya? Mohon pencerahannya. Baik, amalan apa untuk meninggal? 1, teruskan hubungan baik orang tuamu terhadap sahabat-sahabatnya. Jadi kalau orang tua kita meninggal kemudian kita ingin berbuat baik, pertama maka rajut kembali silaturahim dengan kawan-kawan orang tua. Jadi bapak ibu dulu punya sahabat siapa yang baik, maka teruskan persaudaraan itu. Nomor 2, laksanakan wasiat-wasiat baiknya. Wasiat baiknya laksanakan. 3, doakan terus dan ziarahi kuburnya. Man zara qabra abawaihi ahadima likulli jum'atin kataballahu birran. Ketika anak berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya yang telah meninggal dunia di hari Jumat, maka ditulis anak yang birrul walidin. Nah, berziarah itu ngapa? Macakno yasin, tahlil, zikir, bacano Quran dan seterusnya. Dan senantiasa teruslah bersedekah untuk kedua orang tuamu. Bersedekah. Kalau belum haji, batalkan haji. Ya. Kalau punya utang sholat, kondoi sholatnya. Kalau punya utang puasa, kondoi puasanya. Kalau punya janji, tepati janjinya. Kalau punya nazar, laksanakan nazarnya. Itu berbakti kepada orang tua. Maka ini mumpung musim haji, dihajikan, dibadalkan. Kalau meninggal dunia. Dan hukumnya wajib loh itu. Wa yajibu ayyahujja ala mayitin bi'tirkatihi, wajib menghajikan mayit muslim yang belum berhaji dengan harta tinggalannya gitu. Nah, jadi masih banyak cara jalan. Setiap kita berdoa jangan lupa mendoakan orang tua, Rabbighfirli wa li walidayya. Ya, kemudian berziarah.
kemudian melaksanakan wasiatnya, kemudian bayarlah apa yang menjadi kewajiban orang tua itu, dari kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan sampai janji dan nadarnya, begitu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir, saya tidak tahu apakah nanti ada yang masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abah Syahri di Kayan, baru berani baca nama ini. Oke, Alqomah ini ibroh bagi kita, contoh yang sangat baik meskipun juga ceritanya ada kelamnya. Beliau birrul walidain, dia hormat pada istri. Belum begitu birrul walidain, mungkin itu yang dimaksud ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah tentang apakah perilaku Alqomah itu satu sebagai kelakuan ataukah watak, ataukah yang kedua sebagai cobaan, kemudian yang ketiga sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita memahaminya, mencerahnya? Ya, kalau prediksi atau analisis ya banyak lah. Saya kira pertama begini. Karena Alqomah ini penghafal Al-Qur'an. Dalam kisah hadis lain, beliau sahabat Nabi, ikut berperang. Secara moralitas pasti bagus. Akhlaknya pasti bagus, pasti ahli ibadah lah. Pengibadah beliau ini, pejuang. Namanya pejuang pasti mentalnya bagus. Tentara soalnya. Tentara hafal Quran, dekat dengan Nabi, muridnya Nabi, akhlaknya bagus, sholatnya terjaga, pasti haji berulang kali. Jadi kenapa kok tetap dia itu tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya? Mungkin dia takut pada istrinya mungkin. Dia tertekan oleh cinta. Gitu loh. Sehingga ketika meninggal dunia itu yang didatangi bukan ibunya Alqomah, tapi ke Rasulullah. Itu menandakan tidak ada hubungan baik dengan istrinya dan orang tuanya Alqomah, padahal tahu masih punya ibu. Dan itu dialami banyak masyarakat kita ya sekarang. Kenapa nggak datang ke orang tuanya, masih punya orang tua, kok datang ke Rasulullah walaupun Rasul? Maka Nabi pun bijak, yang tanyakan apakah masih punya orang tua. Kemudian Nabi yang datang ke orang tuanya, itu menandakan berarti Alqomah ini sahabatnya akhlaknya baik, pemberani. Cuma mentalnya tempe di hadapan istrinya gitu-gitu. Dan kemudian istrinya mungkin tidak bisa menjalin hubungan baik dengan mertuanya, terbukti ketika sudah kondisi begitu datangnya bukan ke orang tuanya tapi ke Rasulullah. Dan Rasul mengajari datang ke orang tuanya, mintakan maaf, kan kira-kira begitu. Nah, jadi dia mungkin ini Alqomah lelaki yang hidup dalam kekangan istri, walaupun dia seorang yang sholih, sehingga dia lupa, dia tidak berdaya dengan cintanya. Nah ini yang banyak terjadi dengan orang-orang sekarang itu, tak berdaya menghadapi cinta. Maka harus dibolak-balik. Iya. Wong wedok bojo pariban sak dalan-dalanan, wong tua iki sak donya akhirat siji tok. Nah dibolak-balik. Alah kelangan bojo jente wong tua untuk bojo liya. Nah kira-kira boso ndablek lah. Itu lebih baik daripada kondisi semacam itu. Dan ini tentunya ibroh lah bagi kita semua. Saya kira karena cerita itu hanya akan berulang, hanya beda waktu saja, dan itu terjadi di saat ini tentunya banyak sekali. Dan bisa menimpa siapa saja. Bahkan terhadap ustadz sekalipun, ya orang yang berilmu sekalipun bisa menghadapi hal semacam ini. Dan itulah ujian bagi kita, ya, ujian bagi kita. Maka agar hal ini kita bisa mengambil ibroh dan manfaatnya, ya berarti ketika kita dihadapkan, wes kamu pilih istrimu atau orang tuamu? Ya memilih keduanya, aku cinta kamu, aku juga hormat pada orang tua. Oh enggak bisa? Ya bisa, keduanya tak cintai kabeh gitu. Hatiku kan luas, bisa mencintai 4 orang. Nah gitu. Ya gombal begitulah istilahnya. Saya kira itu akan cair suasananya. Andaikan istri kita tidak setuju, kita datang, tetap datang. Dan tidak harus tahu kepada istri. Katakan kita punya istri, kita tidak boleh memberi uang kepada orang tua, ya tetap beri. Syarat jangan tahu istri, kan begitu kan? Banyaklah akalnya. Ketika kita mau kasih 1 juta tapi hanya kasih 100 juta, tetap 1 juta. Jangan tahu istri. Lah bagaimana ndak tahu? Lah uangnya yang pegang dia. Maka tidak dibenarkan prinsip semacam itu. Lelaki harus lebih berwibawa, karena yang memberi nafkah, yang pegang uang jangan istri, tapi suami pegang sendiri.
Nah begitu biar berwibawa. Kecuali istrimu amanah, silahkan bawa yang tapi cukupi apa menjadi kebutuhan saya, termasuk orang tua saya. Begitu loh ya. Nah, gitu. Baik. Ini seorang sahabat loh, Mitra Pas ya. Sahabat Nabi, Nggak kemen-kemen hafal ini. Quran, ikut berperang jihad 4 kali loh itu dikisahkan itu. Bayangkan itu, akhlaknya baik, moralnya baik, ahli ibadah, sholatnya gak pernah telat. Ini mati nih, kasarannya dengap. Berapa banyak orang yang dalam kondisi semacam itu akhirnya matinya pun su'ul khotimah karena tidak bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua. Baik. Datang lagi ya, kalau masalahnya apa namanya kehidupan sehari-hari memang seperti itu tema kita Kiai. Iya. Sekarang lihatlah di kehidupan masyarakat itu kan jomplang istilahnya tuh. Wong tuane anak mangan enak bendina wong tuane iki mocok nurut-nurut gitu. Wong tuane anake uripe magrong. Nggih kemudian wong tuane uripe ning ngisor kolong. Banyak kan, lihatlah. Kemudian mereka ya ndak malu gitu lah ya. Orang tua ini biarkan tua kerja ya diberi nafkah lah kalau mampu, kasih kecukupan lah. Kalau memang tidak bisa serumah ya dipasangkan saudara ya ditanggung lah. Minimal menanggung keuangannya di saat tua biar orang tua itu ayam pegang uang tidak harus mencari lagi karena punya anak. Lihatlah akhlaknya orang tua di mana-mana ternyata yang dibanggakan adalah anak. Maka kesana kemari yang ceritakan adalah anak. Yuk anakmu udah berapa yuk? Anakmu kayak anakku saiki begini bla 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 bla. Anaknya yang di sanjung-sanjung ditinggi-tinggikan loh. Masa kita tidak mengganggakan belas itu. Pergi ke Pati ke kota ya padahal jajan enak sampai rumah mak wah iya orang toko buka sepi Pati rano bakul orang jajan padahal ke restoran makan inu deh itu. Itu satu kebiasaan sederhana itu banyak semacam itu. Nah, yang sudah masuk kembali WA-nya banyak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, kasusnya begini Yai. Ada seorang istri ASN, guru, pegawai negeri ya ini, bersuamikan tapi bekerja di luar kota, juga ASN ya ini. Sudah 3 tahun si suami tidak boleh pulang ke rumah. Tapi suami tiap bulan masih menafkahi belanja istri karena sekarang kan bisa TF dan segala macam mungkin. Pertanyaannya, apakah hukumnya hubungan suami istri yang modelnya seperti itu? Ini nggak hanya pisah ranjang, ini berarti pisah kota ini ya. Apakah masih sah status suami istrinya atau bagaimana? Mohon wedarannya, mohon solusinya juga. Mungkin seperti itu yang dimaksud Yai. Kasus suami istri ketika belum ada kata talak atau cerai, maka pernikahannya tidak masalah walaupun beda tempat. Selama belum ada perceraian, ya lebih-lebih perceraian secara syar'i lah, itu maka pernikahannya masih sah walaupun beda tempat, tidak pernah berhubungan badan taruhlah. Kemudian apakah masih saling berkewajiban memberi nafkah? Ya selama statusnya masih istri ya suami wajib berkewajiban beri nafkah. Ya, dan istri pun berkewajiban melayani suami. Bisa dikatakan selama istri masih membutuhkan nafkahnya suami, maka dia berkewajiban melayani suami. Jadi wong lanang aweh, wong wedok kudu aweh, wong lanang nyenengno dengan kecukupan materi, maka si istri harus menyenangkan secara biologis dan sebagainya. Kecuali sama ridho-ridhonya. Suami tidak bisa menggauli istrinya juga tidak bisa melayani, tapi podo ridhone karena terbatas situasi dan kondisi ya. Podo ridhone kemudian saling amanah ya. Podo ridhone tapi membiarkan keduanya berzina katakan. Ini dosa besar, harus dipisahkan bahkan ini. Dan istilahnya banyak ya, hubungan rumah tangga dengan LDR namanya itu. Dan itu berujungnya ya pada perzinahan dan perselingkuhan. Itu jangan diteruskan, lebih baik berpisah baik-baik, masing-masing cari suami atau pasangan yang saling bisa membahagiakan agar tidak ada dosa di antara hubungan itu. Sama dengan berumah tangga ketika yang ada hanya kezaliman, sebaiknya dipisahkan, itu adalah yang terbaik. Nah, sekarang
uangnya mau, kemudian orangnya ndak mau, itu bagaimana? Padahal bisa dikompromikan, bisa datang tak sebulan sekali, 2 bulan sekali, yang penting ridho podo ridho, ya no problem. Dan masing-masing amanah. Ini enjoy dengan jarak, kemudian masing-masing tidak amanah. Ternyata sing wedok juga punya pil, yang laki juga punya will. Nah ini kan model apa rumah tangga semacam ini? Nah ini tentunya tidak ada keridhaan Allah di situ, tidak ada rahmat lah, yakinlah tidak ada bahagia di situ. Ya, karena kasusnya kan sudah 3 tahun si suami tidak boleh pulang ke rumah, masalahnya ini repot juga ini ya. Kalau tidak boleh kenapa? Ya, baik, ini yang sudah bergabung kembali masih dari hamba Allah. Baik, ini mungkin yang terakhir nggih. Nanti episode berikutnya nanti mungkin masih sama ya. Masih. Hadisnya Kita, banyak ini. Karena ini kasus sosial ya kita akan perbanyak episodenya. Gitu. Hadisnya juga banyak sekali. Oke, dari hamba Allah. Ini mungkin ada sedikit kaitannya dengan kasus tentang hak dan kewajiban si istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Dari hamba Allah, Yai, ketika proses perceraian atau hal-hal yang belum ke arah sana, itu biasanya kan diawali sebuah pertengkaran. Ketika bertengkar, lazimnya itu kan si istri tidak mau memberikan nafkah batinnya, kewajibannya nafkah batin dikumpuli tidak mau oleh si suami. Sementara juga ada hadis yang menerangkan bahwa ada laknat dari banyak malaikat ketika si istri tidak mau memberikan kewajiban termasuk dengan hubungan pasutrinya. Apakah masih dikenai pasal-pasal seperti itu atau ada kebijakan dari langit yang lain? Ada takut juga ini ya dari hamba Allah. Ya itu alasan justru ketika istri tidak mau digaul itu alasan suami boleh menceraikan. Jadi justru alasan suami boleh menceraikan ketika sudah tidak mau melayani, karena berarti sudah ada kezaliman, tidak memberikan haknya kan. Ya itu alasan. Dan sebaliknya ketika suami tidak mampu menggauli istri juga alasan istri untuk menggugat cerai terhadap suaminya. Jadi hubungan biologis itu konsekuensi pernikahan ya. Sebagai wujud imbal balik nafkah lah. Hak dan kewajibannya ini Disebut dengan hak dan kewajiban uqudul jen. Jadi hak-hak dan kewajiban suami istri. Itu ada hak-hak dan kewajiban yang banyak. Nah, kenapa lelaki itu harus memberi nafkah? Karena dilayani. Bukankah sama-sama butuh? Ya, tapi laki-laki butuhnya lebih banyak timbang perempuan gitu. Kemudian nanti ketika anak, ya orang suami lebih berkewajiban merawat anak tinimbang istri. Maka ada hak dan kewajiban, ada konsekuensi dan dari sebab akibat itu. Nah, maka ya mau tidak mau ya agar tidak ada kezaliman di dalamnya, maka haknya masing-masing haknya masing-masing mendapatkan, kewajiban masing-masing dilaksanakan. Dari kewajibannya dilaksanakan, haknya orang lain, haknya istri diberikan. Begitu juga haknya suami. Jadi ada hak dan kewajiban atau uqudul jen itu. Nah, jadi masing-masing bersangkutan, berkewajiban, masing-masing ini terkait, tidak boleh dipisahkan. Kalau masing-masing sudah tidak ada, maka yang ada kezaliman. Maka perpisahan kalau sudah tidak bisa dibenahi, adalah perpisahan adalah obat yang terbaik untuk memutus kezaliman yang semakin panjang itu. Ya, karena kalau sang suami minta jatah, si istri nggak mau memberikan, malaikat sepanjang malam ini ya. Dan itu membuka peluang untuk suaminya berbuat dosa. Sekarang kalau dia punya uang, dia lupa dosa, kemudian jajan atau berzina, betapa hinanya istri suamimu, walaupun yang dosa suami, tapi penyebab dosa juga ikut berdosa. Suamimu yang zina, tapi istri ikut berdosa. Kenapa? Dia tidak memberikan haknya suami, sehingga suami tidak kuat. Yang zina suami betul yang dosa, tapi penyebab zina adalah kau karena kau tidak melayaninya. Maka sama mendapatkan dosa. Itu. Sama ketika suami membiarkan istrinya. Suami membiarkan istrinya, ya tidak memperdulikan istrinya, kemudian istrinya, ya suami
membiarkan istrinya, kemudian istrinya juga sampai berzina, selingkuh, maka suami pun berdosa karena menyebabkan istrinya untuk berbuat dosa. Maka ada di hadis itu 7 orang yang tidak akan mendapatkan bau surga. Pertama, ad-dayyus. Ad-dayyus itu adalah lelaki yang tidak punya cemburu terhadap wanita-wanita tanggungannya. Orang tua nggak cemburu kepada anaknya, kakak tidak cemburu kepada saudara perempuannya, suami tidak cemburu terhadap istri-istrinya. Makna cemburu, khawatir kalau sampai berbuat dosa, sampai zina dan sebagainya. Itu ternyata walaupun yang berzina itu orang lain, istrinya, anaknya, naudzubillah min dzalik, suami mendapatkan dosa. Nah, maka penyebab dosa yang mendapatkan dosa. Karena man dalala khairan, maksudnya orang menunjukkan kebaikan dapat pahala baik, orang ngajak baik dapat pahala baik, orang menyebabkan jelek mendapat pahala jelek. Naudzubillah min dzalik. Maka harus saling menjaga dan mengingatkan. Maka kewajibannya diberikan agar tidak ada kezaliman. Baik. Untuk materi-materi rumah tangga memang biasanya kitabnya favorit ya pada saat ngaji posonan atau kilatan. Yang terkenal Qurratul Uyun sama Uqudul Ujian gitu ya biasanya favorit ini. Kalau Qurratul Uyun itu kan mengisahkan dari karakter wanita, ciri khas wanita, kemudian yang patut dinikahi wanita seperti apa gitu ya. Kemudian ya hanya berkisah tentang kemudian ketika sudah menjadi istrinya kemudian bagaimana. Tapi lebih detailnya ada kitab namanya Ar-Rahmah itu. Atau lebih detail, atau Uqudul Ujian tentang hak kewajiban. Hak kewajiban ya Uqudul. Jadi jangan Qurratul Uyunnya, karena Qurratul Uyun Kama Sutranya Islam. Kama Sutranya itu menerangkan tentang praktek hubungan suami dari mencari dan gitu ya. prakteknya. Tapi kalau Uqudul Ujian hak kewajibannya. Lebih nilai ya hubungan muasyarahnya di situ. Baik, mohon doanya ya sebelum kita closing. Mas Ari ini sangat terkenal dengan Qurratul Uyun. Favorit ya, sampai hatam berkali-kali. Ya, enggak apa, bagus juga karena banyak info tentang bagaimana Rasulullah itu ketika itu. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa pada pencerahan, penerangan, dan pendapatan ilmu. Dan dengan hidayah itulah yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya ilmu dan amal yang tidak disertai bertambahnya hidayah, maka akan semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka bertambahlah ilmu dan hidayah. Semoga Allah meridai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, kajian kitab hadis targhib wa tarhib insyaallah bisa Anda simak kembali ahad depan. Kami tunggu atensi Anda. Saya Arif Fanili, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti kajian kitab targhib wa tarhib. Rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari jam 5 pagi. Anda juga bisa bergabung mujahadah Dzikrul Ghafilin dan Rotibul Haddad dan kajian kitab Tambihul Ghafilin setiap malam minggu. Dan kegiatan Duha Mubarokah jam 10 pagi hingga waktu duhur setiap Rabu yang diawali tahsinul Quran dan wadifah mulazimah, dzikir thoriqoh mu'tabaroh samania, serta pengajian kitab Durratun Nasihin dan Tanwirul Qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.